Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat cerah ya, dan semoga kita akan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Monggo, tolong dipimpin salah satu. Mas Akbar. Siap gerak, berdoa mulai. Azril. Oh, nggak berangkat juga. Oke. Denny Dwi. Dias Hafiz. Purwiki. Bayu Nur Rahman. Dwi Hadi. Oh, nggak berangkat ya. Oke. Fauzi Hidayatullah. Ya. Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai suatu fungsi komposisi ya. Untuk fungsi komposisi, namun di sini sebelumnya kalian masih ingat nggak mengenai yaitu apakah itu yang disebut dengan sebuah konstanta, koefisien, variabel? Masih ingat hal tersebut siapa? Ayo. Ayah, Mas Denny. Apa Mas? Koefisien itu apa menurut kamu, dan variabel, konstanta apa itu? Koefisien adalah angka yang terletak di depan huruf. Oh ya, oke. Terus kalau variabel? Variabel Apa menurut kamu? angka. Angka? Kalau variabel itu angka atau huruf? Huruf. Oh, huruf. Nah, sedangkan kalau konstanta? Konstanta angka yang berdiri sendiri. Oh ya, oke. Ya, terus kemudian yang berikutnya, menurut kalian itu adalah kalau untuk suatu fungsi itu terdiri dari konstanta, koefisien, variabel. Nah, kalau relasi itu apakah bisa dikatakan sebagai fungsi? Setiap relasi itu dikatakan sebagai fungsi atau tidak? Gimana? Ya, silakan, siapa yang mau jawab? Yang tahu? Ayo. Ya, oke. Apa Bang? Ya, karena relasi kan anggotanya boleh lebih dari satu atau lebih, sedangkan fungsi tempat satu pasangannya. Oh, ya. Nah, berarti sebelum kita masuk ke materi inti, maka silahkan kalian sekarang buka dulu link untuk mengerjakan pretest sesuai dengan yang link sudah dibagikan ya. Yang pretest untuk mengawali ya. Sudah bisa? Nah, ini. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, yaitu kita ice breaking, yaitu bermain game sambil belajar dan mengingat. Ya, install aplikasi untuk aljabar pemulanya. Nah, silakan kalian kerjakan kuis-kuis tersebut ya, sampai dengan ibaratnya kalian itu adalah jawabannya itu betul ya, dan
Sudah ya? Sudah dikirim ke Google Form? Nah, kalau sudah, silakan kalian sekarang tinggal buka yang untuk link yang sudah di-share, yaitu ke kalian untuk mengenai yang diagnostik non kognitif ya, diisi, diklik linknya, kemudian silakan diisi. Kita lanjutkan ke materi komposisi fungsi. Nah, di sini sebelumnya saya sampaikan yaitu bahwa untuk suatu capaian pembelajaran yang akan kita bahas saat ini itu adalah pada akhir fase F, itu peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyatanya menggunakan fungsi yang sesuai. Untuk suatu tujuan pembelajaran kita saat ini itu adalah memahami komposisi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata berdasarkan fungsi yang sesuai. Orientasi permasalahan. Di sini kita coba perhatikan yang ada di depan. Pak Ahmad adalah seorang penjual sate. Pak Ahmad bingung menentukan berapa ekor ayam yang harus dipotong untuk mendapatkan penghasilan sesuai yang diharapkan. Untuk permasalahan yang tadi, itu bagaimana pemecahannya? Kita perhatikan. Akan belajar komposisi fungsi dari Bapak tukang sate. Sate ayam sangat lezat, ditambah lagi aromanya yang menggoda. Prosesnya, ayam dipotong kecil-kecil dan diberi bumbu. Kemudian disusun dengan tusuk sate. Setelah itu, sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu, Bapak tukang sate mendapatkan uang. Dari X ekor ayam yang dipotong, dapat dibuat sebanyak FX tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang laku terjual, ia dapat mengantongi uang GX rupiah. Misalnya kemarin, Bapak tukang sate memotong 2 ekor ayam, maka dapat dibuat 150 tusuk sate. Setelah berkeliling dan terjual semua, maka uang yang ia dapatkan sebesar Rp100.000. Jadi, 2 kali perhitungan ya, dengan fungsi F lalu dilanjutkan lagi dengan fungsi G. Tidak dengan cara tadi, ya, tapi misalkan dengan langsung diterapkan ke dalam suatu komposisi fungsi. Dan dari hal tersebut, nanti silahkan kalian bahas bersama kelompok kalian. Sini saya bagikan yaitu kelompok 1, Afri Pandu, Bayu, Unik. Di sini saya bagikan dulu untuk bahan ajarnya. Nanti kalian tulis di buku juga ya, biar nanti bisa mudah untuk belajar. Kalian mewakili dari kelompok kalian tersebut itu adalah menyampaikan hasil diskusi kalian. Dan silakan dari masalah yang tadi itu kan caranya itu masih panjang ya. Nah, silakan kalian temukan untuk cara yang lebih mudah atau lebih pendeknya itu bagus.
kombinasi himpunan A atau himpunan B dengan setiap anggota A dipasangkan ke tempat satu anggota B. Oh iya, oke. Ada yang lain? Sama atau enggak? Sama. Oh iya, oke. Kalau sama, coba ini di depan biar lebih yang teman-temannya itu bisa tahu. Ayo silakan. Siapa yang mau maju? Kelompok kamu sini. Oh ya, oke. Gitu. Silakan Mas. Oke, disampaikan hasil diskusi kalian. Yang lainnya nanti kalau misalkan kok beda bisa disampaikan ya. Nah, ya. G komposisi F X 15 kali 2000 kali min Ya, lanjut. kali min 5000 tambah 3 sama dengan Oke, nanti kita perhatikan perbedaannya itu di mana ya. Di bawahnya aja Mas Abad biar itu mudah. Ya, oke, bagus. Ini dengan diketahui dulu ya. Sedang proses dikerjakan oleh Mas Abar itu sudah mulai ada perbedaannya ya ternyata ya. Ya. Yang atas G komposisi X-nya itu adalah 15 kalikan 2000 X kurangi 5000 tambah 3. Nah, hasilnya 30.000 X kurangi 74.997. Nah, silakan Mas Abad gimana hasil kalian diskusi kelompok? Diketahui fx sama dengan 15 x plus 3 dx sama dengan 2000 x min 5000. Ya. Ditanya G fungsi f G komposisi f. Dari hasilnya Mas Abad, coba diperhatikan dulu. Ada nggak? Oke, kalau nggak, coba perhatikan di sini ya. Ini fx-nya itu 15x tambah 3 atau 15x tambah 13? Berapa? 3 ya? Iya, ini berarti kelebihannya. Supaya kayak terlalu semangat ya. Terus dikurangi 5.000, maka hasilnya ya 2.000 kali 15x 30.000 dikurangi 74.997 berapa? Min ya. Nah kan berarti nggak mendapatkan uang untung tapi malah rugi ya. Nah tapi coba kalau misalkan yang ini kedua X-nya kita ganti dengan 1 sama potongnya 1 30.000 kalikan 1 30.000 ditambah 1.000 maka berapa? 31.000. Berarti uangnya itu yang didapatkan si penjual sate tersebut itu adalah 31.000. Maka dari dua jawaban yang berbeda ini itu bisa kita ambil kesimpulannya. Berarti kalau yang sekiranya mendekati ke dalam yang sesuai ditanyakan uang, berarti ya yang kedua ini ya. Iya. Karena ibaratnya kalau yang namanya jual beli pasti kan mengharapkannya itu adalah mendapatkan uang nggak untungnya ya. Nah ya oke. Nah terus yang berikutnya yang nomor 4. Oh ya silakan boleh langsung dihapus dulu boleh ya.
fungsi f x sama dengan 10.000 x plus 15 min 15.000. Yang lainnya sama. Sama. Oh, sama. Oke, ya, betul. Benar ya? Benar atau tidak? Oh, ya, oke. Sampai sini. Apa yang kalian dapatkan? Ilmu. Oke. Itu sudah pasti. Nah, oke, kita perhatikan video berikut ini ya. Ini Mari kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut, supaya hanya dengan sekali perhitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah uang yang didapatkannya. Ya, akhirnya kita dapatkan rumus baru yang lebih praktis, rumus fungsi g(f(x). Misalnya, hari ini agak sepi, ia hanya memotong 1 ekor ayam saja. GF1 sama dengan 30.000. Artinya, ia hanya dapat mengantongi 30.000 rupiah dari berjualan hari ini. Mudah-mudahan jualan besok lebih ramai, sehingga lebih banyak lagi uang yang bisa ia bawa pulang. Jika kamu menyukai bisa kalian perhatikan, yaitu untuk GFX itu adalah untuk komposisinya itu bisa digabungkan pengerjaannya ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan dari hasil tersebut, tadi apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Sudah paham? Oke, lumayan sudah paham ya. Kalian mempelajarinya, berarti kesimpulan setelah kalian mempelajari komposisi fungsi yang kalian dapatkan itu diantaranya itu apa aja? Apa? Komposisi fungsi berarti penggabungan beberapa fungsi. Oke. Terus apa lagi? Oke, bisa diperhatikan di sini yaitu untuk suatu kesimpulannya itu adalah bisa lihat suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tempat satu anggota B disebut fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B ya. Nah, kemudian penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan itu akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Maka penggabungan tersebut itu yang disebut sebagai komposisi fungsi dan hasilnya disebut sebagai fungsi komposisi. Nah, terus komposisi fungsi itu dapat digunakan untuk apa? Mempermudah menghitung beberapa permasalahan di dunia nyata yang mengandung beberapa variabel atau fungsi seperti contoh itu yang tadi sudah kalian bahas ya, yaitu seorang penjual sate yang ada di video dengan satu langkah pengerjaan ya. Waktu pertama itu kan menggunakan beberapa langkah. Nah, terus setelah masuk ke komposisi fungsi maka menjadi ibaratnya satu langkah. Untuk yang tahap berikutnya itu adalah post test ya. Silakan kalian buka link ini atau yang sudah di-share, kalian coba kerjakan post testnya. Silakan. Ini adalah linknya dan yang sudah dibagikan, silakan. Apakah kalian puas, paham, atau bagaimana? Itu sesuai dengan yang ada di pertanyaan situ.
Kemudian untuk yang berikutnya, sebelum kita ke penghujung, yaitu silakan untuk refleksi, kalian bisa menjawab pertanyaan yang terdapat pada link ini atau yang sudah di-share. Silakan. Apakah kalian suara atau bagaimana? Sudah? Oh, sudah. Oke, kalau sudah, coba di sini untuk yang berikutnya, yaitu nanti kalian setelah mempelajari komposisi fungsi, kita selanjutnya yaitu mempelajari mengenai inverse fungsi ya. Seperti inverse itu adalah nanti kalian itu mungkin sudah mempelajarinya itu atau tahu pada saat pembelajaran di kelas 10 ya. Tuh. Nah, dan besok akan kita dalami lagi mengenai inverse fungsi. Oke, kalau sudah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat. Nantinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa.